Apa yang akan terjadi pada Cheung Kwan-chang usai ditinggalkan oleh Mega, Bukirik, dan Pyo Seung-ju? Sekarang hal ini yang menjadi perbincangan dari para fans Korea yang merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi pada Cheung Kwan-chang di musim depan. Seperti inilah komentar fans Korea. Mencapai masa kejayaan bersama Mega, dan ketika dia pergi, perayaan pun berakhir. Aku tidak bisa melupakan set kelima di pertandingan terakhir itu, Pyo Seung-ju, semoga kamu baik-baik saja. Sepertinya, sudah saatnya mengganti pelatih. Sepertinya, para pemain yang telah berjuang keras di Cheung Kwan-chang tidak ingin memperpanjang kontrak seperti Chia, Elizabeth, Buki, Pyo Seung-ju, Mega, dan lainnya. Masih ada Wibawi, Jong Ho-young, Park Eun-jin, Young Hae-seon juga, pemain-pemain lainnya. Mereka juga akan merekrut pemain asing baru. Mungkin mereka bisa tetap finish di peringkat ketiga. Siapa tahu mungkin juga jadi runner-up. Semangat! Sepertinya Cheung Kwan-chang tidak akan jadi juru kunci. Juru kunci kemungkinan akan antara Hyundai atau Pepper. Menurut pelatih Cheung Kwan-chang, Jang Se-yeon, tim Cheung Kwan-chang setidaknya sudah cukup baik. Dengan Park Eun-jin, Jong Ho-young, dan Young Hae-seon, setidaknya level dasar tim sudah meningkat. Selain itu, Cheung Kwan-chang juga punya lebih banyak pemain cadangan dibanding tim lain. Di Hyundai, masalah besarnya adalah posisi middle blocker yang kosong, dan karena Nah Hyun-soo tidak selevel dengan Lee Da-hyun, musim ini akan jadi sulit. Jong Ji-yeon sekarang harus bekerja sama dengan Go Min-ji untuk mengatasi masalah ini, tapi belum tahu apakah Go Min-ji bisa bangkit, atau justru tim akan kesulitan karena kurangnya pemain serang. Bagaimana sebenarnya Go Hae-jin sampai semua pemain ingin pergi? Elizabeth, Mega, Chia, Buki, Pyo Seung-ju. Kim Hee-jin lututnya hancur setelah bermain di tim nasional, tapi IBK tetap setia mendampinginya selama bertahun-tahun. Sebaliknya, Cheung Kwan-chang justru mengabaikan pemain-pemain yang ikut berkontribusi membawa mereka ke runner-up. Aku penasaran, kalau Go Hae-jin saja berteriak-teriak ke Chia, apakah dia memperlakukan Pyo Seung-ju dengan baik? Ho-young, tahun depan kamu wajib pindah ke Hyundai. Jika bisa memilih pemain asing penyerang dengan baik dan sedikit lebih baik di posisi libero, sepertinya tim bisa masuk 3 besar di musim 2025. Dengan ada Lee Sun-woo, sebenarnya tidak ada masalah. Pyo Seung-ju sedikit disayangkan, tapi jika itu keputusan dia, mau bagaimana lagi? Sungguh klub yang sulit dimengerti. Sepertinya ini bukanlah sikap yang menghormati pemain. Karena dia yang menginginkan tim Seoul, jadi Hankook melakukan tindakan yang tidak pantas. Mereka mencoba mendapatkan Pyo Seung-ju dengan harga murah lewat draft, tapi gagal. Pyo Seung-ju sendiri yang memilih meninggalkan Daejeon karena lebih memilih untuk bersama suaminya, mengutamakan kehidupan rumah tangga. Namun, meskipun tim memberikan kompensasi dengan pemain pengganti, dia merasa tidak dihargai. Jadi dia pergi, baik karena keinginan sendiri maupun keadaan. Saya pikir setelah setahun istirahat dan punya anak, dia bisa comeback. Ada beberapa pemain yang kembali setelah memiliki anak, dan selama dia menjaga kebugaran, dalam 1-2 tahun, dia bisa kembali seperti Silva. Jika dikelola dengan baik, seorang ibu pun bisa bermain dengan baik. Saya dulu menganggap diri saya sebagai penggemar Cheung Kwan-chang untuk waktu yang lama, tapi setelah 3 tahun, saya benar-benar kehilangan rasa suka pada Go Hae-jin. Apakah pemain akan tetap bertahan di bawah pelatih dengan kepribadian buruk seperti itu? Untuk musim depan, saya berpikir untuk sementara mendukung GS Caltex karena saya terkesan dengan Silva. Sepertinya pelatih terlalu memanjakan Mega dan selalu memujinya sementara yang lain seperti kelaparan di dalam tim. Saya penggemar sejati Cheung Kwan-chang dan sangat kecewa dengan cara penanganan situasi FA Pyo Seung-ju. Bukankah Pyo Seung-ju benar-benar bekerja keras musim lalu? Lee Sun-woo pun belum bisa mengisi posisinya dan Jeon Da-bin juga belum cukup berkembang untuk menggantikan Pyo Seung-ju. Tidak seharusnya pemain yang sudah begitu berdedikasi diperlakukan seperti ini. Bahkan di tengah musim, saya sudah berkali-kali bilang Mega dan Buki akan pergi bukan sebagai peramal, tapi saya bisa meramalkan dari cara Go Hae-jin memperlakukan pemain. Bahkan Elizabeth yang luar biasa pun harus begitu. Saya tidak mengerti kenapa ada yang begitu banyak mengkritik Mega 2,2 juta dan Pyo Seung-ju dengan opsi 2,6 juta. Sistem yang ada sekarang saja sudah tidak masuk akal, apalagi jika harus menawarkan lebih. Jadi, pemain asing yang tidak menunjukkan performa setara dengan gaji tinggi. Di liga ini, ada pemain dengan gaji lebih dari 100 juta meski tidak punya kemampuan hanya karena status kewarganegaraannya. Liga seperti ini baik untuk tim, pemain, atau fans, tidak memberikan keuntungan apapun. Dalam kompetisi internasional daya saingnya menurun dan pemain yang mengandalkan pilates atau yoga untuk menjaga tubuh, bukan angkat beban, memang lebih cocok dengan ini. Pyo Seung-ju sangat disayangkan. Cheung Kwan-chang membuangnya begitu saja. Perilaku Cheung Kwan-chang yang merusak karir voli Pyo Seung-ju sangat kotor. Jangan terburu-buru membuat keputusan.
Jika memilih pemain asing dengan baik dan memiliki setar tim nasional serta dua pemain tengah seperti Jong Ho-young, sepertinya musim semi voli akan berjalan lancar. Tapi kenapa orang-orang malah ribut? Jika memilih pemain asing dengan baik tahun depan, kita akan masuk ke musim semi voli. Go Hae-jin, semangat! Jika dilihat ke depan, Lee Sun-woo atau Park Hae-min memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan Pyo Seung-ju. Mungkin Lee Sun-woo belum jelas, tapi Park Hae-min bukan pilihan yang tepat. Kekuatan serangannya hanya setara dengan level kelas 1 SMA, jadi untuk apa dia dipakai? Jong Kwan-jang, pelatih Go Hae-jin, bangunlah. Dia mengabaikan martabat pemain, memaksa mereka bermain kotor, dan membuang pemain FA, pelatih yang buruk. Go Hae-jin, orang yang tidak berakal, tidak ada kemenangan selama orang dengan sifat seperti ini yang memecat pemain yang telah berjuang sepanjang musim. Musim depan saya perkirakan mereka akan jadi juru kunci. Jong Kwan-jang akan menerima akibatnya karena memecat pemain yang telah berjuang keras, ganti saja pelatih yang hanya datang dengan cara mudah. Saya memprediksi bahwa pada tahun 2026, Pepper akan menjadi juru kunci, sementara Jong Kwan-jang akan berada di tengah klasemen. Jong Kwan-jang tahun depan ada 3 pemain kunci yang akan jadi FA. Jika musim ini menghabiskan uang, ketiganya tidak akan bisa dipertahankan. Semua ada alasannya. Ada pemain level Francis seperti Hoyoung, Hyeson, dan satu lagi. Hanya teriakan mega, semoga musim depan hancur total. Pyo Seung-ju sudah berkorban untuk tim, tapi akhirnya dibuang begitu saja. Go Hae-jin dan Jong Kwan-jang benar-benar tidak disukai. Jong Kwan-jang sudah hancur, Buki Mega Pyo Seung-ju, namun Pyo Seung-ju hanya pemain dengan kemampuan biasa, tapi apakah harus dipaksa pensiun? Bukankah itu terlalu berlebihan? Meskipun dia meminta gaji yang terlalu tinggi atau memilih tim di wilayah ibu kota, apakah itu alasan untuk memperlakukan seperti ini? Wibawi juga hanya pemain biasa, dan dia bahkan bergabung terlambat karena cedera. Apakah Jong Kwan-jang akan membentuk tim baru? Benar-benar konyol. Semua pencetak poin terbanyak pada akhirnya berhenti, Jong Kwan-jang akan hancur total. Jong Kwan-jang benar-benar dalam kondisi kritis. Sepertinya tidak perlu khawatir meskipun orang lain terus mengkritik, saya percaya pada kemampuan pelatih Go Hae-jin. Namun, saya rasa mereka tidak akan jadi juru kunci. Karena ada tim seperti Pepper yang kurang efisien, saya pikir mereka akan berada di peringkat ke-6.